Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Agustina Marheni Rahayu, ST, Ketua UMKM DPD Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Awardi selaku Ketua RW 20. Yang kami hormati Bapak Imam Kustanto sebagai penasihat RW 20. Yang kami hormati Ibu Hani Suparyati SE selaku Ketua PKK RW 20. Yang kami hormati Ibu Nuryati Wahyuningsih selaku Ibu Penasihat RW 20, serta ibu-ibu dari RT 1 sampai 11 dan para pelaku UMKM yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi UMKM dengan tema peningkatan sumber daya manusia dan produk untuk kemajuan UMKM RW 20 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PKK. 3. Doa. Dan 4. Sambutan Ketua Kelompok PKK RW 20. 5. Sosialisasi UMKM. 6. Sambung rasa. 7. Penutup. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars PKK. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengawali acara kita sore ini, marilah kita berdoa bersama. Mohon berkenan untuk menundukkan kepala sejenak. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang sudah mengumpulkan kita di tempat yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas rezeki, nikmat, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk belajar bersama dalam acara sosialisasi peningkatan SDM dan produk untuk kemajuan UMKM di RW 20 Pucang Anom Timur. Ya Allah, berkahilah acara kami sore ini, lancarkanlah dari awal hingga akhir, dan jadikanlah setiap rangkaiannya membawa manfaat. Lapangkanlah hati kami untuk menerima ilmu, mudahkanlah kami memahami materi yang disampaikan, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai langkah awal menuju kemandirian ekonomi keluarga dan lingkungan kami. Ya Allah, bimbinglah para UMKM di sini agar selalu diberikan kelancaran dan keberkahan dalam setiap usahanya, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak Engkau ridhoi, serta kuatkan persaudaraan dan gotong royong di antara kami. Ya Allah, berikanlah kesehatan dan kemudahan rezeki kepada para narasumber, panitia, serta semua pihak yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Balaslah kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat. Ya Allah, jadikanlah UMKM kami menjadi usaha yang tangguh, mandiri, berkembang, dan berdaya saing, serta mampu memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pemimpin kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami, karena Engkaulah Zat yang Maha mengabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujiati Imam, kami ucapkan terima kasih. Untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan Bapak Ketua RW 20 untuk Bapak Awardi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di siang hari ini, walaupun tadi sempat hujan deras, tapi tidak mematahkan semangat daripada ibu-ibu kita semua. Alhamdulillah sudah berkumpul dalam rangka sosialisasi peningkatan sumber daya manusia dan produk untuk kemajuan UMKM di wilayah RW 20 Pucang Anom Timur. Yang terhormat Bapak Penasehat, Bapak Imam, yang terhormat Ibu Ketua PKK beserta staf, yang saya hormati narasumber Ibu Agustina, selamat datang di wilayah RW 20 Pucang Anom Timur. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui momentum ini, sosialisasi ini, semoga UMKM di wilayah kita
bisa semakin terarah, semakin berkembang, dan semakin maju. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini bisa kita realisasikan terutama di acara puncak nanti, karena di perayaan HUT RI ke-81 tahun 2026 nanti juga kita ada lomba UMKM lagi. Ya, mudah-mudahan hasil dari sosialisasi hari ini bisa teraplikasikan di kegiatan nanti pada khususnya dan umumnya mungkin di usaha-usaha UMKM di wilayah RT-nya masing-masing. Mudah-mudahan semua acara kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam sosialisasi, dalam lomba nanti ataupun di hari-hari usaha-usaha kita berikutnya. Tidak panjang lebar, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Ibu Ketua PKK RW 20 untuk Ibu Hani, monggo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan jangan lupa tetap bahagia. Kita tidak serius ya Bun, sambil senyum. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 20, Bapak Awardi Supriyadi, beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Agustina Marheni Rahayu, Sarjana Teknik. Yang saya hormati pengurus kelompok PKK RW 20. Yang saya hormati pula ibu-ibu kelompok PKK dari RT 01 sampai RT 11 atau yang mewakilinya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik RW 20 ini dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi dengan tema sumber daya manusia dan produk untuk kemajuan UMKM di RW 20 pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya sampaikan pula kepada peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir, karena kehadiran Bapak dan Ibu sekalian menunjukkan semangat dan kepedulian yang tinggi terhadap kemajuan UMKM kita di wilayah RW 20. Tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan wawasan baru terkait strategi pengembangan usaha, akses permodalan, pemasaran, serta perizinan usaha. Dan harapan saya setelah mengikuti kegiatan ini dapat memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengelola dan mengembangkan usahanya agar lebih berdaya saing lagi. Dan kepada narasumber Ibu Agustina, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya berbagi ilmu dan pengalaman. Kepada hadirin semuanya, mari kita manfaatkan forum sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya untuk nanti bisa bertanya dan berdiskusi. Nanti ada waktu sendiri ya.
Demikian sambutan saya yang singkat ini. Semoga kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan UMKM kita di wilayah RW 20 ini. Dan harapan saya nanti dari wakil masing-masing kelompok PKK RT 1 sampai RT 11 bisa menyampaikan ke warganya tentang hasil sosialisasi seperti ini di kelompok PKK masing-masing RT. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah atau kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu Bapak Ibu yang kami hormati, saatnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi sosialisasi UMKM dengan tema peningkatan SDM dan produk untuk memajukan UMKM RW 20 Bujang Anom Timur, yang akan disampaikan oleh Ibu Agustina Marhaini Rahayu ST, Ketua UMKM DPD Jawa Tengah. Kepada Ibu Agustina Marhaini Rahayu ST, kami persilakan. Ibu Ketua TPPKK RW 20, ibu-ibu pengurus, juga panitia, serta ibu-ibu hadirin yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, hari ini kita diskusi. Kita akan bicara bagaimana cara kita menjadi pelaku usaha yang naik kelas tapi tidak menaikkan kolesterol, gitu ya Bu ya. Ya kita santai aja ya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Agustina Marhaini, tapi saya biasa dipanggil Ibu Hini. Rumah saya kebetulan di Pucang Adi, Gang 12, nomor 4. Mungkin kita sering ketemu di lapangan kotak ya Bu ya. Kalau belanja di lapangan kotak mungkin pernah ketemu gitu ya, tapi ini di sini luar biasa. Saya kemarin dikirim foto-foto kegiatan ibu-ibu di PKK RW 20 ini oleh Ibu Hani. Saya sedikit jujur, ketemu ibu-ibu di sini saya malah grogi Bu. Saya kalau ketemu di tempat lain, misalnya jadi narasumber yang lain, di tempat yang lain itu mungkin sudah biasa gitu, tapi ketemu di ibu-ibu di sini saya malah grogi karena ternyata semua kegiatan di sini tuh luar biasa dan itu terus menerus ya Bu ya. Setiap tahun ada, terus ada banyak event. Saya sendiri sebagai ketua UMKM tadinya saya di Batursari sebagai ketua UMKM juga. Oke, kita ke intinya ya Bu. Nanti ibu-ibu dipersilahkan kalau ada yang kurang jelas, nanti kita ada sesi tanya jawab. Ibu-ibu di sini yang pelaku UMKM siapa aja Bu? Ada yang punya usaha? Iya. Punya usaha semua ya. Usahanya apa Bu? Ibu punya usaha apa? Snack. Oke. Ibu belakangnya? Oh, sound system. Oke. Ada lagi? Ada yang punya usaha lagi? Ada ya? Usaha apa Bu? Snack juga. Wah, ini kalau ada acara berarti bulan ini RT sini, bulan depannya RT ini gitu ya. Gitu, luar biasa. Jadi di sini kita akan bicara tentang yang pertama adalah legalitas usaha. Ibu punya usaha, sudah punya izin? Ya, NIB ada ya Bu ya. Iya, berarti Ibu sudah sah sebagai pelaku UMKM ya. Karena kalau Ibu sebagai pelaku UMKM tidak punya izin usaha itu kayak
hubungan tanpa status gitu ya Bu ya. Ya, yang untuk usaha makanan, ya ini terutama kita makanan dulu, itu selain hanya NIB, kita juga harus punya izin apa Bu? Halal, betul. Ada lagi? Iya, betul. PRT ya Bu ya. PRT itu sebetulnya kalau PRT itu nomor 3 setelah halal. Jadi nomor 1 NIB, nomor 2 halal, nomor 3 baru PIRT. PRT itu ya antara wajib dan tidak. Karena pada saat kita mendaftar di OSS itu sudah ada pendaftaran PIRT-nya. Jadi kalau dulu PRT itu kita harus ikut ke dinas kesehatan dulu, daftar, waktunya lama. Sekarang alhamdulillahnya pemerintah sudah mempermudah semua, jadi kita bisa mendaftar online. Tapi ada tidak di sini ibu-ibu yang pengen usaha atau sudah punya usaha tapi belum punya izin? Ada? Ibu-ibu pengen punya usaha. Usaha itu tidak harus punya modal besar ya Bu ya. Karena kita jadi reseller itu nggak harus punya barang, nggak harus jadi punya toko gitu ya Bu ya. Ibu RW izin, nanti kalau misalnya ibu-ibu dari RW 20 ini pengen yang punya usaha tapi belum berizin, saya biasanya sama Mas Juli Bu. Jadi Mas Juli itu biasanya Bu Heni, ini ada warga saya punya usaha ini tapi belum berizin, minta dibuatkan gitu. Ibu-ibu kalau pengen dibuatkan nanti kita buatkan, karena sebetulnya itu mudah ya, hanya 10 menit. Syaratnya ibu harus punya nama produk, email, yang wajib nama produk Bu. Maksudnya mereknya apa? Itu nanti kami bisa fasilitasi Bu untuk pembuatannya. Juga halal. Barangkali yang punya makanan pengen dibuatkan halal, nanti kami bisa Pak memfasilitasi, karena kalau dulu lewat MUI itu berbayar. Sekarang Kementerian Agama membuka gratis. Ya, jadi lewat Kementerian Agama gratis. Harapannya Oktober 2026 ini semua pelaku usaha terutama makanan itu harus sudah berhalal. Ya, jadi sementara masih dibuka gratis. Nanti bisa dikolektif ya ibu-ibu ya. Barangkali ada yang berminat. Karena kalau satu-satu kita mengajukan satu-satu dijamin lama Bu. Ya karena banyak sekali ya pemohonnya. Itu nanti dari kami bisa memfasilitasi mungkin bareng-bareng di sini ya, atau nanti gimana lah teknisnya, nanti kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Itu intinya seperti itu untuk legalitas usaha. Saya yakin ibu-ibu semua pengen maju, pengen naik kelas ya Bu. Tidak hanya jualan sama tetangga, tapi kita juga pengen ke yang lebih tinggi itu. Kemudian untuk menuju naik kelas, ibu-ibu sudah punya marketplace yang punya UMKM, yang UMKM market situ seperti TikTok, Shopee gitu ya. Jadi kalau kita scroll Shopee, jangan lihat joget-jogetnya aja, tapi juga sekali-sekali kita lihat produk kita yang like berapa, viewer kita berapa gitu ya. Nah, untuk menuju TikTok atau Shopee wajib punya legalitas usaha. Jadi legalitas usaha itu penting banget. Ini saya kasih contoh satu ya Bu ya. Kenapa legalitas usaha itu penting? Kasus yang baru saja terjadi di Kabupaten Demak, itu ada usaha bulu ayam Pak, Bapak-bapak Ibu-ibu. Usaha bulu ayam itu dibuat kok
dibuat kok. Ada yang dibuat sekarang itu kan variasi, ada yang diwarna-warni itu ya Bu ya, untuk aksesoris gitu. Itu ternyata ada tetangga yang julid. Ya memang kalau bulu ayam itu belum bersih pasti baunya seperti itu pasti baunya seperti itu. Akhirnya dilaporkanlah ke pihak yang berwenang. Tapi ternyata karena punya izin usaha tidak bisa dilakukan apa-apa. Ini kejadian baru saja di Kecamatan Bonang dan itu baru viral kalau di kelompok UMKM kita lagi dibahas rame-rame gitu ya. Ternyata izin usaha itu betul-betul penting untuk jaga yang hal seperti itu. Kemudian dari izin usaha itu kita bisa dapat, saya nggak ngajari ibu untuk utang tapi kalau kita mengajukan KUR itu di bawah 100 juta itu kita tanpa jaminan. Nggak bisa ya, ibu kolektif aja. Saya senangnya kalau kolektif Bu, karena apa? Kita maju bareng-bareng itu kayak kita demonya bareng-bareng gitu. Kita maju satu-satu paling sekedap maaf ya Bu, Bapak pimpinan tidak ada, ini manajernya baru keluar gitu. Tapi kalau bareng-bareng kita mengajukan keberatan bareng-bareng itu insya Allah dipermudah. Kenapa tidak bisa? Kasus yang kita ketemui kemarin itu ternyata ada beberapa yang punya pinjaman online. Walaupun itu sudah masuk di OJK ya Bu, walaupun ibu itu rutin membayar, tapi kalau ada keterlambatan itu ternyata masuk di garis kuning, belum merah. Merah itu kalau kita sudah telat beberapa bulan, itu kita masuknya langsung merah. Tapi kalau kuning itu sudah warning ya Bu ya. Jadi bank itu masih mempertimbangkan. Ini baru pinjam istilahnya baru 2 juta saja, ternyata bayarnya mundur-mundur kan gitu. Apalagi kalau saya kasih pinjaman 50 juta piye kan gitu. Jadi pertimbangannya dari badan keuangannya seperti itu. Tapi kalau kita nanti bareng-bareng ya Bu ya kita maju bareng-bareng itu ya biasanya lebih mudah. Kemudian di sini ibu-ibu ada yang punya Facebook, semua pasti punya ya Bu ya. Kalau main Facebook yang dibuka apa Bu? Saya juga deracim Bu. Ibu-ibu, nah ini saatnya kita naik kelas, Facebooknya dirubah menjadi Facebook Pro ya Bu. Ada ya Bu? Ada yang paham Facebook Pro? Ya, itu nanti itu khusus untuk bisnis. Jadi Ibu kalau punya Facebook atau Instagram, itu usahakan 2. 1 untuk kita berjualan, 1 untuk bisnis, 1 untuk kita sedikit lebay Bu. Jadi foto makanan, kita jajan di foto. Lagi di sini nih, misalnya seperti itu ya Bu ya. Itu untuk seperti itu untuk yang lebay. Jangan dicampur dengan yang Instagram atau Facebook yang bisnis. Kalau bisnis kita harus fokus untuk kejualan. Ada yang udah pernah upload ke Facebook atau Instagram untuk produknya? Sudah. Yang like berapa Bu? Oh TikTok. Ya, yang like suami, anak, tetangga gitu. Nah, itulah kenapa kita belum naik kelas ya Bu ya. Karena apa? Untuk menuju UMKM yang naik kelas itu kita harus 1, foto produk juga harus bagus. Ya. Foto produk itu penting loh Bu. Kita kalau mau upload ke medsos, ke WA, misalnya ibu jualan makanan. Saya kasih contoh ini ya Bu ya. Ibu jualan ini, putu ayu ya Bu ya, putu ayu. Ibu jualan putu ayu, fotonya sudah di kondisi, sudah di mika, di foto
satu diupload. Kemudian dikasih tulisan harga 1.500. Kira-kira kalau ibu-ibu melihat itu sudah biasa atau tidak, Bu? Biasa aja. Nah, besok lagi dibuka, Bu. Kemasannya dibuka, kita foto, kita ambil. Jadi foto produk itu ada trik-triknya. Pada saat pagi, kalau pagi hari kita mau pakai di luar ruangan, itu usahakan antara jam 7 sampai jam 10. Karena sinar matahari masih full. Tapi jangan kalau mendung. Kemudian kalau sore itu kita jam 3 sampai jam 5. Itu untuk kita mau ngambil foto tanpa bantuan pencahayaan. Kemudian caption, Bu. Misalnya kita mau status WA. Status WA jangan fotonya dulu yang diupload. Pertama, halaman pertama. Penasaran nggak ya sama yang satu ini? Orang pasti mau buka, apa sih satu ini gitu. Dikasih tanda panah untuk buka ke status yang kedua. Nah, di status kedua baru kita upload produknya. Terus kata-katanya jangan ready ya Kak gitu. Kata-katanya dikasih yang sedikit lucu, sedikit mengundang orang untuk penasaran, bener nggak sih? Misalnya ini menul gitu ya, misalnya ya Bu, Tiwul Ayu menul gitu. Menulnya seperti apa, kan orang kok bisa menul gitu. Jadi kata-katanya itu kita bikin yang sedikit lucu, menarik orang untuk penasaran. Menulnya itu semenul apa sih gitu ya. Jadi itu contohnya seperti itu. Kemudian misalnya kita jual, kalau reseller itu nggak perlu foto produk karena pasti dari sellernya sudah dikirim ya foto-fotonya jilbab, kemudian kerudung gitu. Tapi kalau kita jual sendiri, misalnya kita jual kerudung ibu-ibu, yang difoto, kalau kita mau foto produknya, yang difoto bukan mukanya orangnya Bu yang pakai kerudung, tapi sedikit miring ya, karena kita mau menampilkan kerudungnya ini loh, ada aksesorisnya begini, ada bunga-bunganya begini, atau bahkan membelakangi aja nggak masalah, karena kita mau pamerkan kerudung kita, bukan mukanya. Jadi yang kita jual kerudungnya, bukan jual mukanya gitu ya. Terus misalnya tas, misalnya kita mau jual tas, ada nggak nih seller pakaian begitu, fashion ada pasti ya. Misalnya kita mau jual tas, halaman pertama kita kasih kata-kata yang tadi, kemudian halaman kedua kita ambil contoh tas itu lagi dipakai. Karena apa? Itu untuk perbandingan. Oh ternyata tasnya segede ini, kalau dipakai orang gemuk segede ini, kalau dipakai orang yang agak kurus ternyata tasnya lebih kelihatan tambah gede kan gitu ya. Kemudian baru di halaman ketiga kita tampilkan foto produk tas. Sekarang di internet itu banyak aplikasi kita untuk edit produk ya Bu ya, seperti ada Canva, kemudian AI, itu bisa kita manfaatkan yang seperti itu. Jadi ibu-ibu jangan sampai gaptek. Kadang gini, kita minta tolong anak-anak ya, Bu Mama tuh dibikinin desain yang bagus lewat ini, Mama diajari bikin Canva misalnya gitu ya. Jawabnya anak-anak apa Bu? Udah Mama sini aja lah tak bikinin, padahal kita pengen belajar. Ada yang kayak gitu nggak Bu? Ada ya? Udah Bu, udah Mah tak bikinin aja, padahal kita pengen belajar, tidak pengen mengganggu gitu. Tapi anak-anak ya seperti itu, karena nggak sabar gitu ya, nggak sabar ngajarin Mbokne itu nggak sabar. Padahal kita sendiri pada saat ngajari anak-anak itu 1 tambah 1 jawabnya gitu, Mbokne rasain ini tok wae ora iso. Betul ya Bu ya? 1 tambah
Nah, balik Bu, hukum karma ternyata ya Bu. Betul nggak Bu? Pada saat kita pengen belajar jawabnya anak-anak apa, udah daripada nanti mama diajari juga nanya terus tak bikinin aja. Nah itu salah satu yang harus kita ini ya Bu, perhatikan bahwa ternyata semua itu kita harus mulai belajar, harus mulai tahu bahwa saat ini medsos, saat ini ilmu itu kita tidak boleh tertinggal, bahwa ibu-ibu itu tetap harus maju dan tetap harus punya semangat untuk belajar, gitu ya Bu ya. Kemudian untuk bisa naik kelas selanjutnya, ibu-ibu harus punya branding. Ada yang tahu nggak Bu branding? Apa Bu? Iya, ada lagi? Iya, branding itu tidak sekedar merek, ya. Branding itu adalah ciri khas dari produk kita. Ya, yang pertama ibu harus punya nama, ya, merek itu betul. Kemudian logo Bu. UMKM itu wajib punya logo. Nanti pada saat kita naik kelas menuju yang lebih tinggi, kita mau daftar ke HAKI, ya Bu, itu yang ditanyakan pertama adalah logo dari produk. Ya, jadi harus punya logo. Yang kedua, ini untuk kita bicara tentang branding ya. Logo itu usahakan punya warna yang menarik, ya. Jangan warnanya campur-campur. Karena apa? Itu orang nanti susah ingat apa yang ditawarkan. Karena apa? Terlalu meriah gitu. Ini hanya saran ya Bu ya. Jadi kalau punya warna logonya itu usahakan yang simple tapi menarik, orang gampang ingat. Produk ini banyak ya Bu, banyak yang jual ya, banyak yang bikin. Nah, bagaimana cara kita membranding ini sus ya Bu ya, supaya orang-orang itu lebih tertarik ke produk kita daripada produk orang lain. Nah itu salah satu yang namanya membranding, ya. Bagaimana kita membuat produk ini lebih disukai, ya Bu ya, lebih diminati, yaitu dengan kita memberi merek. Kemudian pada saat kita tampilkan di marketplace, mungkin di WA, hanya di WA aja, Ibu bisa kasih tagline atau caption yang orang itu langsung ingat, oh sus ini berarti punya Ibu Hani, misalnya gitu. Misalnya ini sus, ini kalau yang lain kan seperti ini aja ya Bu ya. Mungkin punya Ibu Hani ditambah dengan apa Bu, yang bubuk cabai ya misalnya. Sus, ini keju nggak Bu? Sus kering rasa, ya misalnya sus kering pedas, lebih pedas dari ditinggal mantan, misalnya kayak gitu. Itu tagline Bu. Jadi kita harus punya, itu bisa kita tampilkan begini di apa, di kemasan ya. Di kemasan itu penting loh Bu, kemasan itu penting. Kemudian misalnya ini fit ya Bu, minuman ini banyak sekali kan Bu, kompetitornya banyak, saingannya banyak. Tapi kenapa pada saat kita hanya dengar seperti botol yang ditutup ting apa Bu? Betul, itu namanya branding. Baru ting gitu, oh itu Aqua. Nah, bagaimana kita mengolah produk kita supaya bisa seperti produk Aqua? Baru ting gitu aja, oh itu punya Bu Hani. Nah itu pentingnya branding ya. Jadi kita harus punya ciri khas, itu yang penting, yang membedakan produk kita lebih unggul dari yang lain. Itu
salah satu yang harus kita perhatikan, ya. Nama, kemudian logo, ya Ibu ya. Kemudian caption, ya, tagline, kata-kata apalah gitu yang orang itu langsung ingat, oh berarti kalau sus pedes ini pasti punya Bu Hani gitu. Walaupun mungkin Bu Hani repek Bu. Repek ya. Tapi walaupun repek, tapi kalau kita punya merek sendiri nggak masalah gitu ya Bu ya. Punya tagline sendiri, punya kata-kata yang bisa orang lebih ingat, itu lebih menarik. Seperti ini Bu, janji jiwa. Janji jiwa itu apa Bu? Nah, kopi. Padahal baru ngomong janji jiwa, tapi langsung ingat kopi. Oh iya, kopi di sana. Nah itu branding, ya Bu ya. Itu yang harus kita perhatikan kalau kita memang kepingin produk kita itu naik kelas, gitu ya Bu. Ini nanti berapa menit Bu? Anjir. Iya. Ya, ibu-ibu, kira-kira menurut ibu-ibu kita itu harusnya mana yang kita utamakan? Foto produk yang bagus menuju naik kelas, ya, atau captionnya yang panjang tapi menarik? Foto dulu. Iya. Ada lagi? Mungkin ada beda pendapat, nggak apa-apa loh Bu. Ya, satu milih PDI, satu milih Nasdem, satu milih Golkar, satu boleh. Ya, Bu bisa jadi. Ada lagi Bu? Menurut Ibu, tagline dulu, kata-kata yang menarik dulu yang menjual, atau foto produk dulu? Gimana Bu? Gitu, boleh, iya. Tapi lebih bagusnya kalau kita dua-duanya jangan dilewatkan, ya. Jadi tetap ibu-ibu punya caption yang bagus, yang menarik, yang orang itu tertarik untuk beli lagi. Yang penting adalah pembeda, ya, branding, pembeda dari produk kita. Ya, kalau Putu Ayu ini juga banyak ya Bu ya. Tapi apa kira-kira yang bisa, kata-kata yang menarik apa selain yang saya sampaikan tadi? Saya minta ide ini Bu ya. Ini risol mayo ya Bu ya. Ini juga banyak sekali yang bikin, pasti ibu-ibu di sini banyak yang bisa. Nah, seandainya ini saya pengen dibuatkan caption, kira-kira yang menarik apa Bu? Risol mayo lumer, ya. Ya, ada lagi Bu? Ayo ibu-ibu, ayo kita belajar bareng-bareng. Endul mak endul gendul gitu ya. Ya pasti Bu pasti suka nonton itu loh yang sore-sore itu loh Bu, yang makan enak itu Bu. Oh, bikin lapar ya. Oh, risol mayo rasa tak ada duanya, seperti cintaku padamu gitu. Iya, ada lagi Bu, ayo Bu. Bagaimana kita mau bikin risol ini bisa kelihatan beda dari yang lain? Ayo ibu-ibu, kita belajar bareng-bareng. Sudah Bu, pasrah Bu. Pasrah Bu, ya. Iya. Ibu-ibu semua sudah benar, sudah bagus, ya. Usahakan caption itu juga yang sedikit mengundang, seperti tadi saya sampaikan ya, mengundang pembeli untuk beli lagi. Ibu tadi risol
risol mayo rasa tak ada duanya. Kira-kira saya mau tanya aja ke ibu-ibu, kenapa disebut tak ada duanya? Menurut ibu itu karena loh, padahal saya belinya 10 loh Bu. karena nggak ada duanya Bu, belinya cuma 1 katanya. Betul, pinter ya Bu. Padahal saya belinya sejina Bu. Beli 10 bonus 1 ya Bu. Ya, gimana Bu? Menurut rasanya enak. Rasanya enak, iya. Iya. Padahal saya masih kejar lagi nih Bu. Ini enaknya di mananya? Enaknya di apanya? Kan biasanya konsumen seperti itu ya Bu ya. Rasanya, teksturnya. Oh gitu ya. Nah, Ibu ini sudah jawab. Nah, betul Bu. Penasaran nggak sih? Gitu aja orang udah penasaran ya. Penasaran nggak sih? Kenapa tidak ada duanya gitu? Itu juga sudah termasuk caption yang membuat orang penasaran. Penasarannya apa gitu. Ternyata seperti tadi Ibu bilang, lumernya seperti apa Bu? Ayo, kalau misalnya ini di dalamnya mayo, lumernya seperti apa menurut ibu-ibu? Ayo tadi yang jawab, lumer mana ya? Ini lumer gimana Bu? Mayonya gurih, endul, terkendul-kendul. Wah gitu, berarti diborong semua nih Bu, endul. Ya, nah itu di situ foto produk yang selanjutnya ini bisa dibuka, ya. Dibuka Ibu bisa bikin video singkat pada saat dibuka, ya, dibelah begitu. Itu juga termasuk promo juga. Pada saat dibuka ternyata mayonya lumer gitu ya. Terus saya mau misalnya ini dicoba, Ibu sekali gigitan cuman gitu aja tuh orang udah penasaran. Itu itu apa gitu. Oh enak. Oh enak. Ya, jadi kita kalau mau bikin video, bikin orang penasaran aja dulu gitu. Gitu. Udah Ibu setengah merem setengah melek gitu. itu bikin orang itu penasaran itu apa gitu. Ohnya itu apa gitu ya. Nah selanjutnya aduh jangan kesel aku sakit. Nah selanjutnya baru kita kasih keterangan. Ternyata mayonya melimpah atau rasanya creamy ya Bu ya, creamy di dalamnya. Kalau hanya mayo kemudian isinya itu kayak wortel dan sebagainya, gimana kalau kita tambah di dalamnya itu langsung sambal? Belum ada ya Bu. Jadi begitu gitu ternyata langsung melek biar ternyata ada sambelnya gitu. Ini belum ada loh Bu. Iya, itu termasuk kelebihan Bu. Karena apa? Risol mayo banyak yang jual. Ya, tapi yang beda itu harus kita pikirkan. Ya jadi gitu begitu. Video yang kedua, gitu. Ternyata pedes, ada lomboknya atau ada apa atau keju mozzarella ya Bu ya, begitu dibuka molor gitu kan ya, kalau mozzarella kan molor gitu ya. Nah itu juga salah satu trik ya, trik kita menjual supaya orang itu lebih penasaran lagi gitu. Kemudian ini Bu, ini maaf ya Bu, saya ini satu-satu arem-arem Bu. Iya, arem-arem ini juga banyak ya Bu yang bikin. Banyak yang bikin, banyak variannya. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu, supaya kita nanti beda dengan produk arem-arem yang lain, itu kira-kira apa Bu? Ayo Bu. Ayo Bu yang oranye dari tadi Bu. Ayo Bu. Kira-kira menurut Ibu supaya ini bisa beda, itu kita kasih apa Bu enaknya?
Tidak harus dalamnya, maksudnya tidak harus produknya, tapi ibu bisa kemasannya, bisa captionnya. Jadi orang penasaran dulu. Kalau arem-arem ini sudah biasa gitu ya. Itu menurut ibu-ibu apalagi yang harus kita siapkan supaya ini kelihatan beda? Pinter, ibu. Ah, bu sayang saya nggak bawa bu. Nanti saya titipkan Bu RW aja bu. Iya, ini, ya captionnya itu juga menarik, ya. Ini jangan disebut arem-aremnya dulu. Anda lapar atau Anda kebakaran, perut Anda kebakaran misalnya kayak gitu ya bu, di halaman di WA itu kan kita bisa bikin langsung banyak kan bu, tapi jangan terlalu banyak kalau di WA itu. Maksudnya ibu sekali bikin story itu langsung 20 gitu, orang tuh nggak mau lihat. Paling 1, 2, 3 sudah selesai. Karena apa? Paling selanjutnya gambarnya podo. Betul nggak bu? Paling sama, cuman yang satu ada foto bareng bapaknya, satu bareng ini. Itu orang sudah jenuh. Ya, nah ini jadi halaman pertama kata-kata dulu. Kata-kata dulu apa gitu. Anda lapar? Terus hati Anda terbakar gitu kan. Hati Anda terbakar. Yang ketiga, inilah pemadam kebakaran, pemadam kelaparan Anda. Karena tadi sudah terbakar, ya perutnya terbakar karena lapar. Nah ini pemadamnya kayak gitu. Itu salah satu contoh. Jadi kalau kita bermedsos sekali tempo boleh, karena orang kadang bosen bu lihat ibu itu posting makanan terus, kadang itu orang bosen karena yang dijual ya itu gitu ya. Tapi kalau kita pakai kata-kata, kita pakai foto yang menarik, itu orang mungkin akan lebih tertarik. Di WA itu kan sekarang ada 2 ya bu, ada yang sudah pakai WA bisnis, sampun. Jadi WhatsApp itu ada 2, yang satu khusus untuk bisnis, yang satu khusus untuk kita berkomunikasi yang lain. Kalau di bisnis, ibu bisa pasang katalog di situ. Jadi produknya ibu itu ada katalog di situ. Kemudian ibu-ibu jangan pelit untuk menjawab kalau ada customer yang bertanya, Kak, apa ini masih di WA jam 10 pagi? Nanti balesnya besok. Ya, masih Kak gitu. Kalau enggak ibu cuman jawabnya Y. Itu orang sudah nggak respect sama sekali. Ya, jadi kalau ibu pakai WA bisnis, nanti bisa di-download ya bu. Kan di HP itu biasanya ada 2 nomor ya bu. Nah yang satu kita download untuk WA bisnis. Di situ kalau ibu memang tidak ada di tempat, itu ada mesin otomatis yang menjawab. Ya, kami sedang itu kata-kata ibu bisa setting sendiri. Ada yang bisa kami bantu, saat ini kami sedang tidak di tempat dan sebagainya. Itu orang akan lebih sabar menunggu daripada ibu di WA net berapa, jawabnya nanti 2 hari lagi. Orangnya kadung tuku yang lainnya gitu ya. Nah itu, jadi mari kita manfaatkan apa yang sudah difasilitasi oleh marketplace, itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Mungkin dari saya tutup. Mesti ibu-ibu seneng ibu ini nutup bukunya gitu, berarti sambung gitu ya bu ya. Mungkin dari saya itu hanya kita ini sambung rasa ya bu, kita diskusi. Semoga apa yang saya sampaikan itu nanti bermanfaat untuk ibu-ibu. Intinya adalah
pada saat kita menjadi pelaku usaha, mari kita menjadi pelaku usaha yang benar-benar berkelas untuk siap naik kelas. Karena apa? Adanya legalitas, adanya branding dan sebagainya, itu kita akan mendapat banyak keuntungan sebetulnya. Banyak keuntungan pada saat kita ingin maju lebih tinggi. Jadi kita jual arem-arem ini tidak hanya dibeli Bu Hani, tapi juga bisa dijual di tempat lain, juga selain dititipkan di warung-warung tetangga gitu nih. Saatnya kita menuju yang lebih berkelas, kita jual produk yang benar-benar legal, benar-benar diminati oleh masyarakat luas dan tidak pernah ditinggalkan oleh customernya. Gitu nggih Bu nggih. Mungkin paparan dari saya hanya sampai di sini, Ibu. Terima kasih. Semoga lain waktu kita bisa diskusi lagi untuk yang lebih lagi ya. Kita bisa belajar Canva bareng, kita bisa bikin Facebook Pro bareng, ya, atau yang lainnya. Gitu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Tina Marhaini Rahayu ST atas materi dan ilmunya yang sangat bermanfaat. Untuk acara selanjutnya, simulasi. Untuk acara selanjutnya yaitu kami persilahkan kepada ibu-ibu yang akan berkonsultasi mengenai masalah UMKM-nya dan akan dipandu oleh Ibu Nuryati Wahyuningsih. Kepada Ibu Nuryati Wahyuningsih kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak RW, Ibu Ketua Kelompok PKK dan juga Ibu Agustina Mahir Rahayu, ibu-ibu pelaku ekonomi RW 20. Tadi setelah kita ikuti bersama bahwa apa yang dipaparkan oleh Ibu Agustina sepertinya bahkan pencerahan, dan insya Allah para pelaku ekonomi yang di depan kita semua ini adalah memang penyokong ekonomi kuat di RW 20. Dan tentunya selama ini kami sudah mengamati dan terbukti bahwa di antara mereka pelaku ekonomi itu sudah mempunyai spesialis produk makanan. Seperti Ibu Pri itu pasti dengan label roti N. Kemudian Ibu Wawan itu dengan ketannya. Dan kemudian ada juga di RT 2 itu lumpia, dan itu Ibu Irfan itu adalah rendang begitu. Dan mohon maaf yang lainnya saya tidak hafal begitu. Nah tentunya setelah apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya lihat itu beliau-beliau tegang Ibu. Tapi begitu ada bahasa modal itu kayaknya ada pencerahan sedikit. Yang jelas yang memberikan harapan terbesar bagi kita semua adalah bagaimana kita bisa naik kelas. Tidak hanya naik kelas, naik standar, bahkan naik pendapatan begitu. Karena memang selama ini untuk skup penjualan, pendistribusiannya itu adalah sekitar RW 20. Seperti kegiatan seperti ini kita juga mengambil dari hasil produksi mereka begitu. Dan pastinya juga hanya seputar di Pucang Gading. Nah ini monggo ibu-ibu, kalau saya lihat panjenengan sudah banyak lagi pertanyaan. Selama ini tentunya ada beberapa problem ataupun kendala selama panjenengan sebagai pelaku UMKM yang ada di RW 20 ataupun produk yang panjenengan buat, baik dari segi pendistribusian ataupun dari segi permodalan. Nah ini mumpung ini di samping kita, di depan kita ada pakarnya, barangkali nanti beliau akan membantu di permodalannya. Siapa tahu ini akan berikan kebahagiaan buat kita semua. Monggo kita ambil dua penanya aja, silahkan. Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Agustina, Pak RW,
ibu-ibu pengurus masing-masing RT juga terima kasih atas kesempatannya. Saya Nina dari SRT 9. Izin bertanya Ibu, terima kasih banyak tadi atas insight yang sudah diberikan terkait dengan legalitas. Ini saya tertarik untuk bertanya juga. Ada 2 pertanyaan di sini Ibu, singkat saja. Apa perbedaan NIB dan SIUP? Kemudian apakah ada satu pintu untuk mengurus legalitas bagi UMKM, baik itu mengurus legalitas yang tadi itu ya, perizinan dan lain-lain, termasuk juga sertifikasi halal, kemudian juga sekaligus sertifikat dari Badan POM seperti itu. Apakah bisa dilakukan dalam satu paket? Jadi satu pintu langsung ngurus satu paket semuanya, sekali kita ngurus, sekali berangkat gitu istilahnya, sekali berangkat itu langsung nanti kita bisa mengurus untuk beberapa surat legalitas itu tadi, seperti itu, atau memang harus dilakukan peritil-peritil dulu, memang yang surat ini harus di dinas ini di instansi ini, seperti itu atau seperti apa? Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi dari RT 05 Bu. Di sini saya dan suami punya usaha. Kalau saya sendiri adalah kue kering dan sudah punya NIB. Kalau suami saya itu di bidang jasa persewaan sound system. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara membuat NIB untuk usaha jasa, dan itu masuk di KBLI-nya nomor berapa? Karena kita agak kesulitan di membuat NIB untuk jasa tersebut. Begitu Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara NIB dan SIUP. Kemudian yang kedua, apakah ada satu pintu di mana untuk mencari legalitas, apakah butuh proses bertahap begitu? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Dewi terkait dengan NIB di bidang jasa, bagaimana cara membuatnya? Ngaten, monggo bisa dijelaskan. Ya, terima kasih. Yang pertama saya jawab Ibu Nina dulu nih. NIB dan SIUP itu sama. SIUP itu produk dulu, ya. Dulu namanya surat izin usaha. Ya, itu SIUP. Itu produknya waktu masih bapak saya. Ya. Nah, sekarang itu dipermudah dengan NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Ya. NIB itu kita bisa langsung daftar di oss.go.id. Itu ya. Itu nanti Ibu bisa langsung di situ 10 menit jadi. Ya. oss.go.id ya, .go.id. Itu kita bisa langsung akses ke situ. Ya. Yang harus disiapkan di situ adalah apa? NIK, nama usaha, ya. Jadi Bu, kalau satu NIK itu hanya bisa mendaftar satu, tapi jenis usahanya bisa banyak. Ibu usahanya mau 10, mau ini banyak, tapi Ibu juga harus perhatikan pajak. Ya, kalau kita terlalu banyak jenis usahanya, ya nggak masalah, kita warga yang baik wajib bayar pajak ya Bu ya. Tapi kalau saya sarankan ya nggak usah banyak-banyak, kita misalnya usahanya ya secukupnya saja, karena tetap nanti ada hubungannya dengan pajak. Walaupun pada saat Ibu mendaftar OSS itu ada isian NPWP. Kalau Ibu belum punya NPWP ya sudah di skip gitu ya. Tapi kalau Ibu sudah punya NPWP wajib dicantumkan, dan itu berhubungan dengan pajak. Tapi jangan takut Bu, pelaku UMKM itu tidak harus bayar pajak selama pendapatan ya itu satu bulan kita tidak mencapai 500 juta, itu kita hanya laporan aja. Wajib, iya, kita bikin SPT tahunan, itu wajib. Tapi kan nihil, akhirnya pembayarannya nihil.
minus. Bahkan minus ya, jangan topak, masuk minus. Ya, tapi kita wajib lapor. Kalau ibu sudah punya NPWP, tapi kalau tidak kan ibu tidak akan dikirimi surat dari Dirjen Pajak untuk membuat laporan tahunan gitu ya. Itu jadi kemudian yang pertanyaan kedua, apakah harus perintilan? Memang harus perintilan. Yang untuk OSS itu hanya memfasilitasi untuk PRT dan izin usaha itu tadi, NIB ya. PRT kita bisa langsung di situ Bu, kita bisa langsung mengakses di situ sekarang ya. Cuma kenapa? Enggak, jenang di online itu langsung di situ ya. Tapi kalau halal kan dinasnya beda. Kalau halal, kalau OSS itu dari Dinas Perindustrian Ibu, tapi kalau halal itu dari sekarang Kementerian Agama, ya. Kemudian BPOPM sama saja, sekarang itu juga ada dinasnya sendiri, ya. Kalau di Jawa Tengah ada di dekat Poncol atau mana ya Bu? Saya tuh lupa jalannya, tapi tahu tempatnya itu. Itu di Jawa Tengah itu di situ. Ibu produknya apa? Skincare? Apa rencana mau buka sabun loh? Iya Bu, nggak masalah. Oh makanan iya. Kalau makanan kan tidak harus ke BPOPM. Ya. Itu mungkin jawaban dari saya. Mbak Nina, masih ada yang mau ditanyakan? Lanjut belum? Iya. Sekarang ke Ibu Dewi. Ya, Bu Dewi. Kalau usaha itu mau digabungkan dengan usaha panjenengan, itu bisa ditambahkan kan di ya. Kalau KBLI-nya Bu jumlahnya itu puluhan ribu, saya nggak hafal kalau harus KBLI-nya berapa, saya nggak hafal Bu, karena puluhan ribu. Ibu jasa saja itu sudah ribuan Bu, jasa ini, jadi banyak sekali. Tapi kalau Ibu misalnya Bu, saya minta tolong dicarikan gitu, nanti tak ini Bu, tak browsing kayak gitu. Nanti KBL-nya berapa. Tapi kalau suruh menghafal, jujur Bu, puluhan ribu itu banyak banget, saya nggak hafal. Suami saya juga usaha. Saya juga buka servis printer, komputer, laptop di rumah. Itu kami juga, suami saya punya NIB sendiri, saya punya NIB sendiri. Bahkan anak-anak semua saya buatkan NIB Bu, biarpun nggak punya usaha, karena bayangan saya setelah ini anak-anak itu wajib punya usaha. Jadi wajib berwirausaha, walaupun nanti reseller, nanti bikin apa, tapi saya buatkan NIB. NIB tetap saya buatkan. Satu, yang kedua, keuntungannya itu selain tadi permodalan ya Bu, ternyata bantuan dari pemerintah, pendampingan UMKM itu adalah wajib ber-NIB. Jadi permodalan itu bisa dari dinas, tidak harus dari perbankan. Bagaimana dari dinas terkait itu mau mendampingi, ini kurangnya apa, permodalannya bagaimana? Kalau kita tidak punya izin usaha kan tidak bisa gitu ya. Jadi kalau KBLI-nya saya mohon maaf, saya tidak hafal Bu. Jujur saja saya tidak hafal. Bisa digabung. Beda bisa. Tapi Bu, enak satu rumah jadi pengusaha semua. Jadi ibu punya usaha sendiri, NPWP sendiri, bapak NPWP sendiri, punya usaha sendiri, itu lebih enak Bu. Karena gono gini itu nanti ada. Gak Bu, saya bercanda ya Bu. Tidak, saya bercanda ya Bu ya. Ya kita nggak kesana. Tapi kalau saya pribadi, saya sarankan itu lebih baik itu sendiri-sendiri, karena nanti ya itu berhubungan dengan pajak juga. Kalau ternyata pendapatannya besar, itu pasti akan ada surat datang dari Dirjen Pajak satu. Kemudian untuk menghindari perjulitan juga ya dari tetangga gitu.
Mungkin ya Bu, kita kan nggak ngerti ya Bu isi hatinya orang itu, kita nggak tahu. Ketoknya aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, jenengan nyoba sound system jeduk tanggone ketoknya nggak apa-apa Bu. Padahal di sininya kita nggak ngerti ya Bu, tapi tidak di RW 20, tidak di sini. Di sini semua baik-baik itu ya Bu ya. Amin ya Bu, betul ya. Gitu. Bu Dewi, ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Ya ampun. Ya, mungkin ada lagi Bu, monggo. Baik, dipersilakan, masih diberikan kesempatan untuk bertanya. Oh iya, bahkan bisa diwariskan. Betul, NIB bisa diwariskan loh Bu. Jenazah itu bisa diteruskan ke putranya. Ada lagi? RT 02 Bu, Ibu Siti Nolaira. Saya pelaku baru Bu, pelaku usaha baru. Jadi ini sosialisasi ini sungguh sangat membantu untuk kita bisa ya naik kelas. Mungkin karena saya baru merintis ya, begitu. Tapi saya sudah di 2 tahun lalu itu saya sudah usaha ayam Bu. Ayam saya jualan di pinggir jalan gitu Bu. Itu waktu itu saya pernah dimintai surat UMKM. Saya sudah dimintai surat UMKM Bu. Saya cuma ditodong aja. Ibu langsung buat, saya sampai ke Pak RW juga waktu itu dengan Pak Awadi, sampai kelurahan. Yang saya tanyakan itu apakah sama dengan persyaratan untuk misalkan kita mengurus NIB atau dan sebagainya itu, atau itu gunanya untuk apa? Begitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu, Ibu waktu itu didatangi, itu Ibu menyerahkan apa saja? Saya waktu itu cuma dimintain, Ibu sekarang langsung Ibu urus saja surat UMKM, gitu. Saya cuma mungkin didatangi gitu ya sama anak saya waktu itu, jangan cepet cari surat UMKM Bu. Saya mencari ya gitu, tapi memang itu tidak membayar. Saya masih ada punya itu, ada tangan Bapak Lurah juga. Itu kelanjutannya bagaimana? Apakah itu bisa? Itu bagaimana? Oh, saya paham Bu. Kemarin itu ada bantuan BPU PM dari Dinas Perindustrian dan Koperasi ya. Waktu itu kalau nggak salah pada saat COVID dan setelah COVID. Iya. Ya, itu ada waktu itu ada bantuan karena memang pelaku usaha semua drop. Nah, waktu itu ada bantuan. Salah satu syaratnya adalah membuat surat itu. Tapi Ibu, sekarang surat yang muncul dari itu namanya kalau nggak salah IUMK, itu dari kelurahan, dan selanjutnya mungkin Ibu diminta untuk ke kecamatan gitu ya. Itu hanya berlaku di wilayah Ibu aja. Jadi kalau saya bilang itu nggak kepake. Iya. Jadi kita memang harus, kalau NIB itu nasional bahkan se-Asia Tenggara. Ibu punya usaha mau ke antar pulau, antar lintas negara, hanya NIB Bu, gratis. Hanya NIB aja. Selama betul tadi KLBI-nya ya Bu ya, itu nomor Ibu usahanya ini jenisnya apa, itu sesuai. Ibu usaha mau kemana aja, ke antar pulau, antar negara, itu nggak masalah dan itu gratis. Tapi kalau Ibu IUMK ya, yang Ibu minta di Pak RW, kemudian di stempel Pak Lurah, itu hanya berlaku di wilayah itu. Karena tidak diakui negara saat ini karena sudah dirubah menjadi NIB gitu. Kemudian dulu Bu, dulu itu ada bantuan memang untuk pelaku usaha. Kalau yang anggota saya dulu ketua di Batursari juga ya Bu ya. Dulu kami memfasilitasi yang punya NIB, belum punya NIB, saya sudah 4 kali membuat kegiatan fasilitasi pembuatan NIB massal se-Desa Batursari. Itu anggota saya semua, kami kolektif, saya laporkan ke sana dan alhamdulillah dapat semua. Satu orang yang
Bantuan pertama itu 2,4 juta kalau nggak salah. Kemudian bantuan yang kedua itu separuhnya 1,6. 1.600.000 itu bantuan yang kedua. Mungkin ibu kloter yang kedua tapi tidak didaftarkan. Jadi ibu hanya di ibu, ayo bu bikin surat ini siapa tahu gitu. Tapi kalau ibu tidak mendaftar, lah sana mana tahu gitu ya. Nah itu fungsinya NIB juga seperti itu bu. Kemudian ibu permodalan itu juga tadi berhubungan dengan permodalan yang mungkin ibu waktu itu disuruh buat itu juga sekarang tidak IUMK itu tapi NIB itu bu ya, dari dinas itu pakainya NIB. Ada oke sudah oke. Bu, masih ada yang mau bertanya lagi? Jika ada, kami beri kesempatan satu orang. Pak ya. Nebeng ya bu ya. Bukan ibu-ibu. Sama perizinan itu nanti disurvei ke tempat apa tidak? Bapak izin apa dulu? Ya izin usaha tadi tahapannya. Begini, kalau PRT itu kan nanti tetap ada pendampingan PRT ya Pak. Kalau NIB kan tidak kita tidak didatangi enggak. Tapi kalau PRT itu setelah ibu mengajukan izin di situ nanti dilihat 6 bulan. Itu otomatis kan sudah masuk ke dinas perindustrian, kesehatan dan sebagainya. Setelah itu nanti akan didatangi memang Bapak, dicek. Cuman waktunya itu 6 bulan biasanya. Itu dicek betul-betul usaha tidak, masih ada usaha tidak. Kalau tidak ya enggak masalah. Barangkali lagi berhenti dulu atau apa. Karena terutama untuk makanan itu PIRT itu ada beberapa standar yang harus dilewati Bapak. Jadi sekarang itu lucu, izinnya keluar dulu baru dicek untuk PIRT itu ya. Mungkin ini dulu ya Pak, ada Baik ibu-ibu semua, berhubung waktu sudah maghrib dan ini bukan berarti menutup semua pertanyaan yang sudah panjenengan persiapkan untuk menindaklanjuti itu semua. Kami yakin bahwa panjenengan banyak hal yang ingin dipertanyakan. Untuk itu mohon pertanyaan nanti bisa dicatat dan selanjutnya dititipkan kepada Ibu Ketua PKK RT masing-masing yang selanjutnya akan kami sampaikan kepada Ibu narasumber. Baik, untuk kegiatan ini saya selaku moderator kami tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar beli pisang raja, tidak lupa makan soto urat. Mari kita bersama-sama kembangkan UMKM Gerakan Ekonomi Rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baiklah ibu-ibu yang kami hormati.